neraka salah satunya. Dalam jalur Anas, beliau berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala baqaitum katsiran fatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khaninun. Hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah berkhutbah kepada kami, kata Anas Nepa, dengan sebuah khutbah yang belum aku dengar yang sepertinya sama sekali sebelumnya. Beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi wajah mereka dan terdengar suara isak tangis mereka. Apa yang dilakukan, Pak? Disebutkan, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba faqala uridat alayyal jannah wan nar. Apa khutbah isinya itu, Pak? Bahwa beliau berkhutbah dan berkata, telah ditampakkan surga dan neraka kepadaku. Di isi khutbahnya itu beliau berbicara tentang uridat alayyal jannatu wan nar, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala baqaitum katsiran. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu ghataw ru'usahum walahum khanin. Beliau menggambarkan dan mengatakan, telah ditampakkan kepadaku dan aku tidak pernah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Maka seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya seukuran 1 mil. Sulaim bin Amr, yaitu perawi hadis dari Mikdad, berkata, demi Allah, kata Mikdadnya, Pak, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil di sini. Apakah ukuran jarak di bumi atau mil yang digunakan untuk mengoleskan celak pada mata? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka manusia berkeringat, keringat mereka sesuai dengan kadar amal masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai kepada kedua lututnya, dan ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada yang sampai menenggelamkan seluruhnya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau ke mulut beliau. Ada yang sampai segini, Pak. Tunjuk. Hadis riwayat Muslim. Ya'rakun nas yaumal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Bahkan manusia ada berkeringat pada hari kiamat hingga mereka meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan menenggelamkan mereka sampai telinga mereka. Jadi mulut, Pak, ya.
Sekarang sampai telinga, Pak, ditenggelamkan seperti itu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wazbatan faqala hal tadruna ma hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mungdhu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wazbataha. Hadis riwayat Muslim. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Sedang kumpul bersama Rasulullah, ada debu lah kira-kira gitu, Pak, jatuh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya gini, apakah kalian mengetahui suara apa tadi? Suara apa tadi, Pak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya dan para sahabat menjawab begini, Pak, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun. Ini, Pak, ya. Jadi suara yang gedebuk tadi, Pak Jono, yang didengar oleh para sahabat dan Rasul itu, suara yang ditanyakan Rasul kepada para sahabat, suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dia meluncur ke dalam neraka hingga sekarang baru mencapai dasarnya, dan kalian mendengar suara yang tadi. 70 tahun baru nyampe. Berapa dalamnya? Nah, mari mulai berimajinasi, Pak, ya. Nah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Rasulullah masih menggambarkan, ya, Pak, tak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa penterjemah antara Allah dengannya. Dia melihat ke kanan, dia tak mendapatkan kecuali amalnya. Dia melihat ke kiri, dia tak melihat kecuali amalnya. Dia melihat ke depan dan tak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Kata Rasul, fattaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dengan menjaga diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Supaya fattaqun naro walau bisyikki tamratin. Allah itu yang paling berhak ditakuti, Pak. Di dalam Quran surah Al-Ahzab gitu, Pak, ya. Takutlah kepada Allah dengan menjaga diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Satu butir belah dua, Pak, gitu, Pak. Dalam hadis yang lain, jemaah sekalian, sesungguhnya kata Rasul, aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit itu berderit dan dia memang pantas untuk berderit, karena tiada tempat selembar 4 jari pun, begini, Pak, melainkan di sana ada satu malaikat yang meletakkan dahinya
bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis, serta kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri kalian di atas tempat tidur, dan kalian pasti keluar ke jalan-jalan memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau sudah menggambarkan neraka, jemaah sekalian, Rasul itu sangat serius menanamkan rasa khauf kepada para sahabatnya, Pak. Mana buat bercandaan neraka itu. Sekarang neraka buat candaan, tenang. Neraka sudah mulai dingin. Wah, ngaco loh ya. Jadi sahabat ketika diajarkan tentang neraka dari Rasulullah itu menangis, Pak. Satu hadis terakhir jamaah sekalian. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha thumma qala atadruna ma akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila ala dhahriha taqulu amilta kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Hadis riwayat Tirmizi hasan sahih. Gini Pak, hadis terakhirnya bagus nih Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surah apa itu Pak ya? Zalzalah Pak ya? Zalzalah ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Beliau berkata dan bertanya gini Pak, tahukah kalian apa berita yang dikabarkan oleh bumi? Dengi Pak, Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian ayat yang tadi dibaca tuh Pak, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Maka Rasul bertanya, berita apa yang dikabarkan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya kabar berita bumi adalah bahwa bumi bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun hamba perempuan dengan semua yang dia perbuat di muka bumi. Pagi ini Pak Jono ngapai, itu jelas Pak, bumi akan menceritakan. Habis apa tadi, bumi akan menjadi saksi. Bumi itu akan berkata, kata bumi nih Pak, kamu melakukan begini dan begitu pada hari ini dan pada hari itu. Amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Kamu telah berbuat pada hari ini dan pada hari itu begini dan begitu. Inilah berita-berita bumi. Maka bagaimana saya bisa bersenang-senang? Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wastama'al idna mata yu'maru bin nafi fayangfuh. Bagaimana saya bisa bersenang-senang sedangkan sang peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Baik Pak, penutup hadis ini Pak. Sang peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya dan menunggu izin kapan dia diperintahkan untuk meniupnya. Maka hal itu memberatkan para sahabat Rasul. Maka beliau berkata kepada mereka, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Bagus Pak ya.
Jadi ujungnya ketika ketakutan itu merasuk kepada para sahabatnya tentang gambaran hari kiamat dan tentang gambaran akhirat, maka Rasul mengajarkan berdoalah atau ucapkanlah, faqala lahum qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan atau berdoalah, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau berkata hadis hasan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang terus ditanamkan dalam diri kita takut kepada Allah, dan Allah lah yang paling berhak ditakuti. Sekali lagi jemaah sekalian, Allah lah yang paling berhak ditakuti, dan teruslah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Insyaallah besok kita lanjut dengan bab 51 Ar-Raja, bab tentang harapan. Bagi semuanya ya, harapan. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.